Spartan Home. Oke. Ini tujuan dari pemuritan yang dilakukan di gereja lokal kami, yaitu untuk membentuk individu yang tidak hanya memahami ajaran Kristus, tetapi juga mampu menerapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan pelayanan, sehingga menciptakan dampak positif yang luas dalam masyarakat. Terkhusus adalah sarana atau wadah untuk mereka melakukan rekonsiliasi baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi tujuan pemuritan ini setelah kita lakukan ternyata ada banyak hal-hal yang terjadi pada anak-anak muda, khususnya tentang hubungan mereka dengan keluarga mereka. Kita mulai menemukan kasus-kasus sehingga itu berdampak gitu ya, berdampak kepada hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, inilah salah satu tujuan sehingga pemuritan ini masih terus berjalan di gereja kami. Nah, ini materi atau topik-topik pemuritan yang dilakukan di gereja kami, diskusi Alkitabiah yang terstruktur menjadi metode utama dalam pemuritan. Jadi memungkinkan pemuda-pemudi untuk menggali lebih dalam tentang ajaran Kristus dan penerapannya sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka memperkuat iman mereka gitu ya secara praktis. Nah, pemuritan di GBI Home juga berfokus pada isu-isu terkini gitu ya. Jadi selain pada diskusi-diskusi Alkitab, jadi ada beberapa topik yang memang sengaja diangkat oleh kakak pembina tentang isu-isu kekinian yang sedang terjadi. Jadi apa sih yang saat ini sedang terjadi? Nah, kakak-kakak pembina ini ingin tahu bagaimana respon-respon anak-anak generasi Z gitu, anak-anak youth di gereja kami sehingga mereka tahu gitu loh. Apa yang dipikirkan, apa yang ada di pikiran anak-anak muda di gereja lokal kami. Ini contoh-contohnya ada LGBT, ada transgender dan lain-lain sebagainya. Ini proses pelaksanaan pemuritan dari yang pertama dari menganalisa kebutuhan pemuda-pemudi di tempat kami, melakukan survei untuk memahami minat dan tantangan yang dihadapi pemuda-pemudi sehingga materi pemuritan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka dengan tepat. Lalu ada penyusunan materi secara relevan, mengembangkan materi pemuritan yang mencakup kitab suci, etika Kristen, dan keterampilan hidup untuk mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial anak-anak generasi Z atau para youth di gereja lokal kami. Lalu ada evaluasi berkelanjutan. Jadi melaksanakan evaluasi setelah setiap kegiatan untuk mendapatkan umpan balik yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas program pemuritan di masa mendatang. Ini media yang kami gunakan. Ada musik dan seni. Jadi membuka peluang bagi mereka untuk mengekspresikan iman mereka melalui seni musik rupa atau seni musik, seni rupa, desain grafis atau seni digital yang ke depan mungkin mempercayakan mereka kepada pelayanan walaupun mungkin hanya sebatas mungkin bertahap gitu ya. Kita memakai mereka dalam pelayanan anak-anak muda. Jadi di gereja kami punya second option, misalnya ketika kakak-kakak pembina mereka sedang berhalangan, mereka bisa kita gunakan untuk pelayanan. Nah, lalu kami juga menggunakan media sosial yang berfungsi sebagai platform utama untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi, memungkinkan pemuda untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja dan berbagai pengalaman secara real time. Lalu ada kegiatan secara online maupun secara offline, kombinasi antara sesi online dan melalui Zoom dan event-event offline seperti seminar dan retreat memperkaya pengalaman pemuritan, memberikan fleksibilitas dan interaksi yang lebih mendalam antar anggota. Jadi kita membangun hubungan di sesama anggota youth. Ini strategi penjangkauan yang kami lakukan. Jadi kami mengoptimalisasi sorry. Luar. Ini memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan konten yang relevan seperti pengajaran dan kesaksian guna menarik perhatian pemuda-pemudi dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan gereja. Lalu
kita juga mengadakan event-event yang menarik. Jadi seperti yang tadi dikatakan, event seperti seminar, retreat dengan tema yang sesuai dengan minat para youth, menciptakan suasana yang mendukung dalam pertemuan sosial dan membangun komunitas yang solid di antara mereka. Lalu ada sistem mentoring yang efektif, jadi membangun hubungan antara kakak rohani dengan para youth untuk memberikan bimbingan personal dan mendalam untuk mendukung perkembangan iman dan karakter pemuda. Jadi di gereja lokal kami selain bimbingan secara komunal, jadi kami menerapkan setiap kakak-kakak pembina itu biasanya dikasih beberapa anak gitu ya, dikasih beberapa anak untuk mentoring secara personal. Misalkan satu kakak pembina itu dikasih tiga gitu kan, tiga anak-anak youth untuk mereka mentoring secara personal. Nah itu yang kami lakukan untuk menindaklanjuti sistem mentoring yang secara komunal itu. Nah, ini hal-hal yang menarik dan menginspirasi dari pemuritan ini. Jadi, penerimaan mereka yang pertama. Sebenarnya ketika berbicara tentang penerimaan mereka, kita tahu seperti di awal saya katakan bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, khususnya dengan keluarga mereka. Jadi, yang saya ketemukan, jadi ini sebenarnya penelitian saya untuk tugas akhir, karena ini agak bersangkutan, jadi saya ada sedikit bahan, jadi saya bisa bagikan. Ketika suatu hari saya mengikuti kegiatan mereka, dikatakan bahwa ada banyak anak-anak yang memang mengalami seperti broken home, kondisi fatherless, yang mereka merasa bahwa penerimaan mereka di keluarga mereka tidak maksimal. Nah, di dalam komunitas ini mereka merasa mereka diterima. Kakak pembina mereka merasa bahwa mereka merasakan bahwa kakak pembina mereka itu orang tua kedua buat mereka. Mereka bisa curhat, mereka bisa melakukan apapun sebatas yang baik gitu ya kepada kakak pembina mereka, dan kakak pembina mereka membuka rumahnya, membuka istilahnya bahkan handphonenya, kapanpun kamu mau menghubungi saya, dibilang hubungi apapun yang kamu mau ceritakan tentang permasalahan, tanyakan saja. Nah, di sini yang luar biasa yang saya ketemukan ketika saya ikuti bahwa mereka ini melakukannya bisa berjam-jam gitu ya. Mungkin karena konsepnya ini home, mereka merasa nggak seperti sebuah ibadah mini. Jadi mereka merasa santai, mereka merasa rileks. Jadi ketika mereka ada di pemuritan ini, mereka bisa sampai malam. Bahkan sampai orang tua mereka sendiri kadang-kadang suka WA atau suka telepon kakak pembina mereka untuk jangan terlalu sampai malam gitu loh. Anak-anak ini kadang-kadang bisa sampai malam, bisa sampai jam 7, jam 8 malam gitu kan untuk mereka pemuritan di tempat ini. Nah, lalu ada transformasi melalui kesaksian. Jadi kita nggak berbicara tentang sesuatu yang besar, jadi ada sedikit contoh yang saya membagikan. Ada seorang anak yang memang berselisih dengan adiknya. Nah, ketika mereka mendengar kesaksian-kesaksian tentang temannya yang maaf dengan keadaan kondisi yang ekonomi yang pas-pasan, tapi keluarga ini, adik kakak ini saling bahu-membahu gitu kan, agar kebutuhan perekonomiannya bisa tercukupi. Dari kesaksian temannya ini, teman yang berselisih dengan adiknya merasa terinspirasi gitu kan, sampai akhirnya ada pemulihan hubungan yang bisa dia lakukan dengan adiknya ya, seperti itu contohnya. Ya, ini syarat terakhir, ini contoh komunitas pemuritan yang dilakukan di gereja lokal kami, santai gitu kan. Ini kakak pembinanya yang pakai baju merah. Jadi sambil makan, sambil minum, mereka nggak terikat dengan sesuatu. Kita diskusi di sini gitu kan, ada tanya jawab, ada sharing firman Tuhan, seperti itu. Saya rasa itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.